مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa masih melanjutkan dalam pembelajaran kita yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Kita masih dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaq As-Salaf, dan kita masih dalam pembahasan as-salaf wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Para ulama salaf dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Kita telah sebutkan kemarin hal-hal yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan kita pun akan menyebutkan beberapa riwayat dari para ulama salaf di mana mereka beramar ma'ruf nahi munkar dan mereka tidak takut kepada siapapun yang mencela. Mereka mengatakan al-haq kepada siapapun dan tidak takut atas celaan dan cacian dari manusia. Sebelumnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya seseorang yang hendak beramar ma'ruf nahi munkar dia harus memiliki 3 bekal atau harus memiliki 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama al-ilmu, yang kedua ar-rifqu, yang ketiga as-sabru. Seseorang yang hendak beramar ma'ruf nahi munkar, seseorang yang hendak menjelaskan kebenaran, seseorang yang hendak menyampaikan nasihat, maka ia harus memiliki 3 bekal utama. Yang pertama ilmu, yang kedua ar-rifqu, kelembutan, dan yang ketiga as-sabr, kesabaran. Yang pertama al-ilm, seseorang yang hendak beramar ma'ruf nahi munkar, yang hendak menasihati seseorang, yang hendak menyampaikan kebenaran, maka ia harus berilmu. Berilmu tentang apa yang akan disampaikannya. Jangan sampai ia menerangkan sesuatu yang tidak di atas ilmu, karena al-amru bil ma'ruf an nahyu 'anil munkar ini harus dibangun di atas ilmu, dan ini merupakan jalannya Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ad'u ila Allah. Qul hadhi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Kami berdakwah agar manusia kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Mendakwahkan tauhid ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah, di atas dalil, di atas hujjah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang bersamaku, orang-orang yang mengikutiku. Maka di antara sifat seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar, seorang dai, ia membekali dirinya dengan ilmu. Kalau seseorang tidak membekali dirinya dengan ilmu, maka ini tidak tergolong dalam barisan Rasulullah SAW dan tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Sebagaimana pula disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ia mengatakan man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala tanpa ilmu, tidak didasari dengan ilmu, maka apa yang dirusaknya itu lebih banyak daripada apa yang diperbaikinya. Sebagaimana al-amru bil ma'ruf ini pula merupakan ibadah, bahkan ibadah yang utama,
mendakwakan manusia, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, maka seseorang harus melandasinya dengan ilmu. Karena siapa yang melandasinya tidak di atas ilmu, siapa yang beramar ma'ruf tidak di atas ilmu, maka kerusakannya akan lebih banyak. Yang kedua, ar-rifqu, kelembutan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Baz bahwa kita hidup di zaman kelembutan. Di zaman yang seseorang itu harus bersabar, banyak bersabar. Karena manusia banyak terjatuh ke dalam kelalaian. Karena manusia banyak lebih mendahulukan dunia daripada negeri akhirat. Yang ketiga, as-sabr. Seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Seseorang yang hendak menasihati, seseorang yang hendak menyampaikan kebenaran, maka dibutuhkan kesabaran yang ekstra, kesabaran yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam beramar ma'ruf nahi munkar sallallahu alaihi wasallam saja, beliau dicaci, beliau dimaki, beliau hendak dibunuh, bahkan beliau diusir dari kampung halamannya sendiri. Dan itu semua membutuhkan kesabaran, apalagi kita yang kita tidak atau belum mendapatkan sebagaimana yang Rasulullah SAW mendapati. Dan inilah siapa yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini, maka dia akan menjadi orang yang paling baik. Orang seutama-utamanya manusia yang dikeluarkan di permukaan bumi. Wa 'an ibni Abi Wais an abihi 'anil Walid ibn Daud ibn Muhammad ibn Ubadah ibn Samit an ibni ummihi Ubadah ibn Walid qala kana Ubadah ibn Samit ma'a Muawiyah. Sahabat yang mulia Ubadah bin Samit pernah pergi bersama Muawiyah bin Abi Sufyan hendak menuju salat Jumat. Fa'adzana yawman, kemudian dikumandangkanlah azan. Faqama khatib yamdahu Muawiyah. Khatib yang naik di atas mimbar ini, ia memuji Muawiyah bin Abi Sufyan, wa yusni alaih, dan menyanjung Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqama Ubadah biturabin fi yadahu. Kemudian Ubadah bin Samit berdiri dengan membawa tanah, segenggam tanah di tangannya. Fahasyahu fi famil khatib, kemudian melemparkannya ke wajah sang khatib ini. Karena sang khatib memuji dan menyanjung Muawiyah bin Abi Sufyan di hadapannya. Maka Ubadah bin Samit bangkit dengan membawa tanah atau pasir, kemudian melemparkannya di kepalanya atau di mukanya. Faghadiba Muawiyah, Muawiyah marah. Kok kenapa sang khatib memuji menyanjung dirinya kemudian dilempar dengan tanah, dilempar dengan pasir? Maka Muawiyah marah, hendak mencegahnya. Faqala lahu Ubadah, innaka lam takun ma'ana hina bay'ana Rasulullah SAW bil Aqabah. Duhai Muawiyah, engkau tidak bersama kami saat kami berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam baiat Al-Aqabah. Ala sam'i wa ta'a fi mansyatina wa makrohina wa maksalina. Di mana kami berbaiat kepada Rasulullah SAW, kami mendengar dan kami taat kepada Rasulullah SAW. Baik kami dalam keadaan suka maupun kami dalam keadaan duka, kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW. Wa ala nunazi'a al-amro ahlah wa tharatin alaina, dan kami lebih mendahulukan sabda Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW dibandingkan diri kami. Dan kami pun tidak mendebat para penguasa, para pemerintah. Wa an naquma bil haqq haitsu kunna. Dan kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan kebenaran dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim. Kami tidak pernah takut dalam membela agama Allah terhadap cercaannya orang-orang yang mencerca, terhadap celaannya orang-orang yang mencela. Lihat Ubadah bin Samit, dia hadir saat baiat kepada Rasulullah SAW dalam baiat Al-Aqabah. Dan isi baiat tersebut agar hendaknya orang yang hadir tersebut mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW, baik suka maupun duka. Dan tidak takut terhadap celaannya siapapun yang mencela dalam membela agama Allah. Dan hendaknya seseorang yang saat itu baiat kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan kebenaran dimanapun berada. Ubadah bin Samit, apa yang dilakukannya? Ia melemparkan seorang khatib dengan tanah wajahnya, dengan pasir wajahnya. Kemudian Ubadah bin Samit mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi afwahimut turab." Apabila kalian melihat seorang yang memuji, maka lemparkanlah wajahnya dengan turab, dengan pasir dan tanah. Maka Ubadah bin Samit mempraktekkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak takut terhadap celaannya orang-orang mencela. Kemudian lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, Ubadah bin Samit menegakkan al-amru bil ma'ruf
Tidak takut meskipun di hadapan Muawiyah itu sendiri, meskipun di hadapan sahabatnya yang lain. Kalau itu salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Dan apa yang dilakukan Ubadah bin Samit? Melempar wajah sang khatib dengan tanah, dengan pasir. Kemudian bagaimana apabila ada seseorang yang memuji kita di hadapan kita, misalkan, apakah kita lempar pula dengan tanah? Atau kita lempar pula dengan pasir, misalkan saat itu, oh Masya Allah, antum rajin ibadah, sering hadir majelis taklim, langsung mengambil tanah kita lemparkan. Dan ini pun diantara pemahaman hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini dalam memahaminya ada beberapa hal yang berkenaan dengan hadis ini. Yang pertama, mengamalkan sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang diamalkan oleh Ubadah bin Samit ini. yakni ketika ada orang yang memuji maka dilempar wajahnya dengan tanah. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan idza ra'aitumul maddahin, al-maddahin adalah orang-orang yang berlebihan dalam memuji. Sehingga seseorang memuji sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang yang dipujinya tersebut. Oh Masya Allah, engkau adalah seorang yang ahli tahajud, padahal dia tidak tahajud. Maka seseorang yang memuji dengan pujian semacam ini, maka dia dilempar dengan tanah. Namun apabila pujian tersebut memang benar ada pada diri seseorang, maka ini diperbolehkan. Maka yang dilihat oleh Ubadah bin Samit ini adalah seorang khatib yang memuji berlebihan. Karena Rasulullah SAW menggunakan kalimat al-maddahin. Di dalam bahasa Arab disebut dengan al-mubalaghah. Al-mubalaghah. Pertama itu. Yang kedua disebutkan pula maksud dari hadis ini adalah apabila seseorang memuji maka pujiannya ditolak dan tidak diterima. Ada pula disebutkan oleh Imam Nawawi maksud dari hadis ini adalah hendaknya seseorang yang dipuji itu ingat bahwasanya dirinya itu berasal dari tanah. Karena Rasulullah SAW mengatakan apabila ada seseorang yang memuji maka lemparkan wajahnya dengan tanah. Maka maksudnya adalah seseorang yang dipuji hendaknya ia tawadhu. Jangan sampai ia terjatuh ke dalam sifat ujub. Karena ia berasal dari tanah. Maka tidak pantas baginya untuk berbangga diri. Namun yang tepat wallahu alam adalah yang pertama tadi. Apabila seseorang memuji dengan suatu pujian yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dialah yang layak untuk dilemparkan dengan tanah. Namun apabila seseorang memuji dengan apa yang ada pada diri seseorang, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pun memuji sahabatnya. Dan Rasulullah SAW atau Rasulullah dipuji oleh para sahabatnya di dalam syair, dalam khutbahnya. Dan Rasulullah SAW tidak melempar sahabat tersebut dengan tanah. Kemudian wa'an Yunus ibn Abi Ishaq an abihi an Abdullah ibn Ma'qil qal nazala ibnu Ummi Maktum ala Yahudiyah bil Madinah kanat tarfaquhu. Ibn Ummi Maktum pernah singgah di dalam rumah seorang wanita Yahudi. Yang mana wanita Yahudi ini disebutkan bahwa dia adalah budak dari Ibnu Ummi Maktum. Wa tu'dhihi fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budaknya ini senantiasa mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatanawalaha fadarabaha faqatalaha. Ibnu Ummi Maktum mencegah agar jangan sampai dia mengulangi lagi, jangan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menghalang-halanginya agar jangan mencela, mengingatkannya, menasihatinya. Namun tetap saja budak wanita ini mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadarabaha, kemudian Ibnu Ummi Maktum memukul wanita ini, wanita Yahudi budaknya. Bahkan faqatalaha, bahkan membunuhnya. Membunuh budak wanita ini. Farafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala huwa Ibnu Ummi Maktum berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma wallahi in kanat la fuquni." Demi Allah, meskipun wanita ini senantiasa menaniku, walakin adzatni fillahi wa rasuli, namun ia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun melakukannya, aku pun memukulnya, aku pun membunuhnya. Setelah sebelumnya aku cegah, namun tetap saja mencela dan mencaci Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, aba'adahallahu qad abtaltu damaha. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan dirinya dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan aku telah berlepas diri dari darahnya. Rasulullah SAW tidak menuntut balas atas darahnya, tidak. Lihatlah sahabat yang mulia Ibnu Ummi Maktum. Tak kala orang terdekatnya, budak wanita yang melakukan kesalahan yaitu mencela Nabi SAW, mencerca Nabi SAW, mencaci maki SAW, tetap saja Ubadah bin Samit
tidak diam diri, namun menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengingatkannya terlebih dahulu, terus mengingatkannya. Ketika tetap saja begitu, maka Ibnu Ummi Maktum memukulnya. Namun tetap saja mencela dan mencaci maki sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Ummi Maktum pun membunuhnya. Karena tidak suka, karena rasa bencinya terhadap apa yang dilakukan oleh wanita Yahudi ini. Karena rasa cemburunya terhadap apa yang dilakukannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ijma' para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa seorang muslim yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika diingatkan tetap saja mencela dan mencaci maki sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Setelah sebelumnya diingatkan terlebih dahulu. Dari dua riwayat di atas kita tahu bahwasanya bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramar ma'ruf nahi munkar tidak pandang bulu apakah dia adalah sahabatnya ataukah tidak. Apakah dia adalah kerabat dekatnya ataukah tidak. Apabila salah ditegur. Apabila salah diingatkan. Apabila salah dikatakan itu salah. Karena itu merupakan janji setia yang telah disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Untuk mengucapkan kebenaran dimanapun berada. Untuk mengucapkan kebenaran kepada siapapun orangnya. Untuk dia mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan suka maupun duka. Dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa 'anil Auza'i qala hadatsani Abu Katsir 'an abihi qala ataitu Abu Dzarrin wa huwa jalisun 'indal Jum'ah wusta. Aku mendatangi Abu Dzar, sahabat yang mulia. Saat itu Abu Dzar sedang duduk di dekat Al-Jumrah Al-Wusta. Wa qad ijtama'an nas 'alaihi yastaftunahu. Manusia mengelilingi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meminta fatwa dari sahabat yang mulia ini. Fatahu rajulun, kemudian datang seorang lelaki. Fawaqafa alaihi, kemudian berhenti di hadapannya. Faqala Amirul Mukminin 'anil futya. Bukankah Amirul Mukminin telah mencegahmu, melarangmu untuk berfatwa agar engkau jangan berfatwa? Sudah berhenti, tidak boleh berfatwa. Farafa'a ra'sahu. Kemudian Abu Dzar mengangkat kepalanya. Tsumma qala araqibun anta alayya? Apakah engkau bertugas untuk memata-mataiku? La wada'tum as-samsamah ala hadhi. Apabila engkau meletakkan pedang di leherku ini, thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha minar Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadhtuha. Apabila engkau meletakkan pedangmu di leherku ini, padahal aku yakin bahwasanya apa yang aku sampaikan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difatwakan oleh Abu Dzar itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalian semua mencegahku dan melarangku, maka aku akan tetap menyampaikannya kepada manusia. Lihat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Tatkala datang perintah untuk jangan mengatakan kebenaran, tidak. Tetap yang dikatakannya adalah kebenaran. Al-haq tetap disampaikan. Dan ini merupakan bentuk ketaatan. Karena tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amirul Mu'minin memerintahkan agar Abu Dzar berhenti dalam berfatwa. Agar tidak menyampaikan kebenaran di tengah manusia. Namun Abu Dzar tetap. Apa yang disampaikan adalah hak dari Rasulullah SAW, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Karena apa yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu adalah kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Dan lihatlah keberanian para sahabat Rasulullah SAW dalam menyampaikan kebenaran. Tidak takut terhadap celaannya orang-orang yang mencela. Tidak takut terhadap gangguannya orang-orang yang mengganggu. Meskipun pedang dihunuskan di lehernya, tidak takut sama sekali. Karena yang disampaikannya adalah al-haq. Yakin betul bahwa ini merupakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lantas apa yang mencegah Abu Dzar untuk menyampaikan al-haq tersebut kepada manusia? Wa 'anil Hasan anna Ziyadan ba'atsal Hakam ibn Amr ala Khurasan. Al-Hasan pernah mengutus Ziyad. Al-Hasan bercerita bahwasanya Ziyad pernah mengutus Al-Hakam ibn Amr ke Khurasan. Fafatahallahu azza wa jalla alaihim. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menaklukkan negeri Khurasan untuk mereka. Wa asabu amwalan azimatan. Kemudian mereka mendapatkan harta yang sangat banyak dari negeri Khurasan tersebut. Fakataba ilaihi Ziyad. Kemudian Ziyad menuliskan surat kepada Al-Hakam ibn Amr. Di mana isi surat tersebut adalah amma ba'du fa inna amirul mu'minina kataba ilayya an usfiyal as-safra wal bayda
Wala taqsim bainan nas dhahaban wala fiddah. Sungguh Amirul Mukminin telah menulis kepadaku untuk membersihkan, memisahkan, menyisihkan yang putih dari yang emas. Dari yang kuning, dari yang putih. Maksudnya emas dan perak. Wala taqsimu bainan nas dhahaban wala fiddatan. Dan janganlah engkau membagi-bagikan harta ini kepada manusia. Ziyad menulis surat yang katanya ini merupakan surat dari Amirul Mukminin. Agar jangan engkau bagikan harta ini kepada manusia. Kemudian Al-Hakam Ibn Amr mengatakan faqataba ilaihi salamun alaik amma ba'du innaka tadhkuru kitaba Amirul Mukminin. Engkau telah menulis surat kepadaku bahwasanya engkau menyebutkan surat tersebut datang dari Amirul Mukminin. Wa inni wajadtu kitaballahi qabla kitabi Amiril Mukminin. Dan sungguh aku telah mendapati kitabullah Al-Quranul Karim sebelum kitabnya Amirul Mukminin, tulisannya Amirul Mukminin. Wa innahu wallahi law kanatis samawati wal ard ratqan ala abdin. Sungguh demi Allah, kalau seandainya langit dan bumi itu pecah kepada seorang hamba, fattaqallaha azza wajal, kemudian seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, la ja'alallahu lahu minhuma farajan wa makhrajan wassalamu alaik. Maka sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan menjadikan dengan ketakwanya tersebut jalan keluar dan kebahagiaan. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan agar kiranya emas dan perak itu sempat dibagikan di tengah manusia. Agar dibagi-bagikan kepada al-fakir dan miskin. Namun Amirul Mukminin memerintahkan untuk jangan dibagi-bagikan. Kemudian Al-Hakam Ibn Amr tetap mendahulukan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Meskipun langit dan bumi itu pecah, kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, lebih mendahulukan apa yang diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dirinya, maka sungguh Allah pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Sebagaimana Allah Tabaraka firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan Allah pasti akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan tidak disangka-sangka. Dan Al-Hakam Ibn Amr lebih memilih untuk membagikan harta tersebut dibandingkan taat kepada Amirul Mukminin. Kenapa? Karena perintah dari Amirul Mukminin menyelisih Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW untuk tidak memendam harta begitu. Wa an Abil Munzir Ismail bin Umar qala sami'tu Aba Abdurrahman Al-Umari yaqul inna min ghaflatik i'radaka 'anillah bi antara ma yuskhituhu fatajawazhu. Abdurrahman Al-Umari berkata, inna min ghaflatik, sesungguhnya di antara tanda kelalaianmu adalah i'radaka 'anillah, berpalingnya engkau dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana seorang itu berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bi antara ma yuskhituhu fatajawazuhu. Engkau melihat bahwasanya melihat sesuatu yang membuat Allah Tabaraka wa Ta'ala murka, namun engkau malah melakukannya. Engkau tahu itu salah, engkau tahu itu keliru, engkau tahu itu maksiat, engkau tahu itu dosa, kemudian engkau malah melakukannya. Ini diantara tanda bahwasanya ia berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah murka terhadap sesuatu namun engkau malah mendatanginya. Wala ta'mur wala tanha, engkau tidak memerintahkan kepada kebaikan dan engkau tidak mencegah dari keburukan. Khaufan mimman la yamliku durran wala naf'a. Karena apa? Karena engkau takut terhadap makhluk yang tidak memiliki manfaat dan mudarat. Ada seseorang yang tidak berani menyampaikan kebenaran. Ada seseorang yang tidak berani untuk mencegah dari perbuatan buruk karena takut kepada manusia. Nggak enakan bahasa sekarang ya. Padahal manusia ini atau makhluk ini tidak memiliki apa-apa. Ia adalah seorang yang fakir di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat melindungi seseorang dari mudarat. Namun banyak kita dapati orang-orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran karena makhluk. Banyak kita dapati orang-orang yang tidak berani mencegah dari perbuatan mungkar karena makhluk. Bisa jadi karena sebelumnya telah diiming-imingi dengan dunia. Bisa jadi karena tidak enakan dan lain sebagainya. Sebagaimana para alim ulama, orang-orang yang kata berilmu, kalau diberi iming-iming dengan jabatan, dengan kekayaan, maka apa yang dilihat? Bagaimana hasilnya? Mereka tidak berani mengatakan al-haq itu adalah al-haq dan kemungkaran adalah kemungkaran. Karena apa? Karena takut dari manusia. Maka jangan sampai hati kita terpaut kepada makhluk. Jangan sampai kita terpaut terhadap manusia. Jangan sampai ada rasa atau unsur tidak enakan kepada makhluk. Karena namanya tidak enakan itu akan menghalangi seseorang dari berbuat baik.
Ya namanya tidak enakan akan menghalangi seseorang dari mencegah dari kemungkaran. Lihat paman Nabi SAW, Abu Talib, di mana Abu Talib mati dalam kafir. Karena apa? Karena tidak enakan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Tatkala ada wafat, Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk masuk Islam. Namun karena Abu Jahal dan Abu Lahab yang ada sekelilingnya memprovokasi Abu Talib agar jangan mengikuti agama Muhammad SAW karena tidak enakan dengan sahabatnya, akhirnya mati di atas kekafiran. Maka kita pun seperti itu, apabila hati kita terpaut dengan makhluk, tidak enakan kepada kawan sendiri, akhirnya apa? Akhirnya tercegahlah dari namanya menyampaikan kebaikan. Dan sulit rasanya untuk mengatakan bahwa itu adalah kebatilan, meskipun itu memang jelas kebatilan. Aku sami'tuhu yaqul, aku mendengar Abdurrahman Al-Umari pun berkata, man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min makhafatil makhluqin nuzi'at minhu haibatullahi ta'ala. Siapa yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan nahy 'anil munkar min makhafatil makhluqin, karena takut dari makhluk, tidak enak makhluk, ia tidak berani dengan makhluk, nuzi'at minhu haibatullah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mencabut kewibawaan dari dalam dirinya. Falau amara ba'da waladihi au ba'da mawalihi lastakhaffa bihi. Meskipun ia memerintahkan anak-anaknya, meskipun ia memerintahkan budak-budaknya, maka ia akan diremehkan akibat dari meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, karena makhluk. Tatkala ia memerintahkan, maka ia akan diremehkan. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi, dakhala Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz ala Umar faqal. Abdul Malik, anak dari Umar ibn Abdul Aziz, mendatangi ayahnya. Kemudian ia berkata, ya Amirul Mukminin, innali ilaika hajatun fakhlini. Wahai Amirul Mukminin, wahai ayahku, aku memiliki keperluan denganku. Bisakah kita berbicara berdua saja? Wa indahu Maslamah ibn Abdul Malik. Di sisi Umar ibn Abdul Aziz ini ada pamannya yang bernama Maslamah ibn Abdul Malik. Faqala Umar, asirun duna ammik. Apakah yang akan engkau bicarakan yang adalah perkara rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pamanmu? Kemudian dia mengatakan, iya, aku ada sesuatu yang dibicarakan berdua saja denganmu, Amirul Mukminin. Faqama Maslamah wa kharaja wa jalasa baina yadayhi. Kemudian Maslamah pun mengerti, kemudian ia pun pergi dan keluar. Wa jalasa baina yadayhi, kemudian anaknya Abdul Malik, anak dari Umar ibn Abdul Aziz, duduk di depan Umar ibn Abdul Aziz selaku ayahnya. Kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma anta qailun li rabbika ghadan idza sa'alaka. Apa yang akan kau katakan di depan Allah tabaraka wa taala tatkala Allah tabaraka wa taala bertanya tentangmu? Apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala? Lihatlah seorang anak di hadapan ayahnya, Amirul Mukminin, berani al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tentu dengan adab dan kelembutan. Faqala ra'aita bid'atan lam tumitha aw sunnatan falam tuhyiha. Bukankah engkau melihat bid'ah yang belum kau matikan, dan bukankah engkau melihat sunnah yang belum kau hidupkan, namun kau diam saja, tidak mematikan bid'ah tersebut? Engkau diam saja, tidak menghidupkan sunnah tersebut, maka apa yang kau katakan nanti di depan Allah tabaraka wa ta'ala? Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, faqala lahu ya bunai asyai'un hammalaka ar-raghbah ilayya am ra'yatahu min qibali nafsik. Engkau menasihati seperti ini, apakah ini berasal dari dirimu? Kemudian Abdul Malik anaknya mengatakan, la wallah walakin ra'yatuhu min qibali nafsi. Tidak, demi Allah, duhai ayahanda, aku menasihati ini, aku mengatakan ini murni berasal dari jiwaku sendiri. Araftu annaka mas'ulun fama anta qail. Aku mengetahui bahwa engkau akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah tabaraka wa taala. Fama anta qail, maka apa yang engkau akan katakan di depan Allah tabaraka wa taala? Faqala lahu abuhu rahimakallah wa jazaka min khairan. Semoga Allah tabaraka wa taala merahmatimu duhai anakku, dan semoga Allah menjadikanmu sebagai anak yang saleh. Fa wallahi inilah arju an takuna minal a'wani 'alal khair. Aku berharap agar kiranya engkau senantiasa menolongku dalam kebaikan. Sang anak menasihati ayahnya selaku Amirul Mukminin, mengatakan bahwasanya itu masih ada bid'ah yang belum engkau padamkan. Itu masih ada sunnah yang belum kau tegakkan. Apakah engkau tidak takut nanti dipertanggungjawabkan di depan Allah tabaraka wa taala? Tidak, karena ayahnya adalah Amirul Mukminin, karena ayahnya banyak memberikan kebaikan kepada seorang anak, kemudian seorang anak diam saja, tidak. Namun berani mengatakan kebenaran itu di depan ayahnya.
Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan alasannya, ya bunayya, inna qaumaka qad shaddu hadzal amra uqdatan wa urwatan. Duhai anakku, sungguh kaummu telah mempersulit perkara ini. Seutas demi seutas, sebuhul demi sebuhul. Wa mata ma uridu maka biratahum ala intiza'i ma fi aidihim lam aman an yaftuqu ala fatqan. Tatkala aku hendak merampas atau mengambil apa yang ada pada diri mereka dari hal-hal yang haram, tatkala aku hendak mencegah mereka dari perbuatan yang haram, maka aku khawatir bahwasanya mereka akan memberontak kepadaku. Aku tidak mematikan bid'ah, aku tidak menghidupkan sunnah bukan karena aku tidak berani, bukan, tapi aku khawatir nanti akan muncul pemberontakan. Taksuru fihi ad-dima, kemudian terjadilah pembunuhan, pertumpahan darah. Wallahi la zawalad dunya ahwanu alayya min an yuhraqa fi sababi muhjamatun minad dam. Sungguh demi Allah, hilangnya dunia itu lebih ringan bagiku daripada tertumpahnya darah meski hanya sebotol saja karena sebabku. Awama tardo adla ya'ti ala abika yaumun min ayyamid dunya ila wa huwa yumitu fi bid'ah wa yuhyi fi sunnah. Tidakkah engkau ridho di mana hari demi hari berlalu kemudian ayahmu ini mematikan bid'ah demi bid'ah dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW hatta yahkumallah bainana bil haqqi wa huwa khairul hakimin, sampai Allah tabaraka wa taala menegakkan hukumannya, menegakkan hukumnya di atas kita, dan Allah tabaraka wa taala adalah sebaik-baiknya pemutus hukuman tersebut. Umar bin Abdul Aziz khawatir nantinya terjadi pemberontakan. Umar bin Abdul Aziz khawatir nantinya terjadi pertumpahan darah. Kalau nanti Umar bin Abdul Aziz melarang hal-hal tersebut, kemudian apalah daya melihat mana mudarat yang lebih besar, maka Umar bin Abdul Aziz pun terpaksa untuk sementara waktu diam, tidak bisa melakukan apa-apa. Wa an Muqatil bin Salih al-Khurasani qala dakhaltu ala Hammad bin Salamah. Muqatil bin Salih al-Khurasani berkata, aku masuk menemui Hammad bin Salamah. Fa idza laysa fil bait ila hasirun. Aku masuk ke rumah Hammad bin Salamah dan aku tidak melihat apa-apa kecuali di rumahnya hanya ada satu tikar saja. Tikar yang lusuk yang sudah kotor. Wa jalisun alaihi. Hammad bin Salamah duduk di atas tikar tersebut. Wa mushafun yaqra'u fihi. Ia hanya memiliki tikar dan memiliki mushaf di mana ia membaca mushaf tersebut. Wa jarabun fi wa mutahharatun yatawaddau minha, dan Hammad bin Salamah hanya memiliki sebuah kantong yang berisi air untuk berwudu. Di dalam rumah Hammad bin Salamah hanya berisi tikar yang sudah rusak, hanya berisi tikar yang sudah kotor kucel, dan di dalam rumah Hammad bin Salamah hanya ada Al-Qur'anul Karim mushaf untuk dibaca. Dan di dalam rumah Hammad bin Salamah hanya tersedia kantong saja yang berisi air untuk berwudu. Itu Hammad bin Salamah. Lantas bagaimana dengan rumah kita? Sangat jauh sekali perbedaannya dengan rumah Hammad bin Salamah. Kemudian fa bainama ana indahu jalisun, aku Muqatil bin Saleh duduk di sisi Hammad bin Salamah, seorang alul hadis. Idza daqadaqun albaba, kemudian terdengarlah suara ketukan pintu. Faqal ya sabiyah ukhruji fanzuri. Kemudian Hammad bin Salamah memerintahkan seorang putrinya untuk keluar untuk melihat siapa di luar, siapa yang datang. Faqalat Rasulullah Muhammadin ibni Sulaiman, utusan dari Muhammad bin Sulaiman datang kepada kita. Maka berkatalah Hammad bin Salamah, qal qulihu yadkhulu wahdah. Katakanlah kepadanya untuk masuk sendiri kepada utusan tersebut. Fadakhala fanawalaha kitaban faidha fi. Kemudian diserahkannya lah sebuah kitab, sebuah surat kepada Hammad bin Salamah. Utusan ini datang mengunjungi Hammad bin Salamah. Kemudian memberikan sebuah surat yang berasal dari Muhammad bin Sulaiman, tuannya, khalifah, pemerintah saat itu. Mengirimkan sebuah surat, kemudian dibacalah oleh Hammad bin Salamah. Di dalam surat tersebut berisi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ibni Sulaiman ila Hammad bin Salamah. Surat yang berasal dari Muhammad bin Sulaiman kepada Hammad bin Salamah. Amma ba'd. Fasabbahaka Allahu bima sabbaha bihi awliya'ahu wa ahla ta'atih. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pagimu sebagaimana paginya para wali-wali Allah, dan sebagaimana paginya orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Waqa'tu mas'alatan fa'atina nas'aluka anha wassalam. Aku mendapati sebuah permasalahan, maka aku pun datang kepadamu dengan surat ini berharap untuk meminta jawaban.
untuk meminta penyelesaian dari masalah yang sedang kuhadapi ini. Wassalam. Itu isi surat kepada Hammad bin Salamah. Seorang khalifah, seorang pemimpin mengirimkan utusannya membawakan surat kepada Hammad bin Salamah, menanyakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian apa jawab Hammad bin Salamah? Bukan karena yang mengirimnya adalah seorang pemerintah, seorang penguasa, maka ia pun akhirnya nurut saja, tidak. Hammad bin Salamah mengatakan, qal ya sobiyah halummi ad-dawah. Duhai putriku, datangkanlah tinta dan pena, aku ingin menulis. Tsumma qala li iqlib al-kitaba waktub. Baliklah surat tersebut, kemudian tulislah balasan surat tersebut kepada Muhammad bin Sulaiman. Amma ba'du wa anta fasabbahaka Allahu bima sabbaha bi awliya'a wa ahla ta'atih. Semoga engkau pun sama. Di pagi hari Allah Tabaraka telah menjadikan pagimu sebagaimana paginya para kekasih Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Inna adraknal ulama. Sungguh kami mendapati para ulama. Wahum la ya'tuna ahadan. Dan mereka tidak datang kepada orang-orang yang membutuhkan. Fa in kanat waqa'tu mas'alatan fatina wa as'alna amma badalak. Apabila kami mendapati sebuah permasalahan, maka kami mendatangi para ulama. Bukan ulama itu yang datang kepada kita. Maka kita yang butuh kepada alim, pada para ulama, kita yang mendatang kepada mereka. Kita yang bertanya tentang perihal permasalahan kita hadapi kepada mereka. Bukan para ulama itu yang suruh hadir ke rumah kita. Bukan para ulama yang suruh hadir ke kerajaan kita. Tidak. Wa in ataita ila wahdak. Maka apabila kau hendak bertanya, kata Hammad bin Salamah kepada Muhammad bin Sulaiman di dalam suratnya. Wa in ataitani fala ta'tini ila wahdak. Apabila engkau hendak datang kepadaku, maka datanglah sendirian. Wala ta'tini bi khailika wa rajulika fala ansahuka wala ansahu nafsi wassalam. Janganlah engkau datang dengan membawa kendaraanmu yaitu kuda. Dan janganlah engkau datang dengan disertai prajuritmu, para pengawalmu, jangan, tapi datanglah sendirian kepadaku. Apabila engkau memiliki sebuah permasalahan dan ingin menemukan jawabannya. Kan aku tidak bisa memberikan nasihat dalam keadaan seperti ini. Dan aku pun bahkan tidak bisa memberikan nasihat kepada diriku sendiri dalam kondisi seperti ini. Bagaimana mungkin seseorang hendak menyelesaikan permasalahan hanya lewat tulisan saja? Maka tidak mungkin, mesti harus datang. Fabaina ana indahu dakun albaba. Kemudian di suatu hari berikutnya, aku pun duduk, yaitu Muqatil bin Saleh al-Khurasani duduk di sisi Hammad bin Salamah. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Kemudian faqal ya sobiyah ukhruji fanzuri man hadza. Dikatakan kepada anak wanita ini, coba lihat di luar siapa yang datang. Faqalat Muhammad bin Sulaiman. Ternyata yang datang adalah Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman, lihatlah wibawanya para ulama ahli ilmu di zaman para salaf dahulu. Ia tidak takut sedikit pun terhadap penguasa. Disuruhnya penguasa itu yang datang ke rumahnya apabila memiliki permasalahan. Sebagaimana Al-Imam Malik sering mengunjungi Khalifah Harun ar-Rasyid. Sering main ke kerajaan menemui Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan kepada Al-Imam Malik ibn Anas, mengatakan, duhai imam, sering-seringlah untuk main ke kerajaanku. Kemudian ajarilah anakku ini al-Muwatta, katanya. Kata Harun ar-Rasyid. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya namanya ilmu, apabila engkau butuh ilmu, maka datang ke masjidku. Datanglah ke majelisku, bukan aku yang mendatangimu. Al-Imam Malik di depan khalifah. Namun khalifah zaman dahulu, para pemimpin zaman dahulu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah. Telah dikatakan seperti itu, mereka tidak tersinggung. Mereka sadar diri bahwasanya dirinya itu tidak memiliki apa-apa dari ilmu. Ia mengerti bahwasanya ahli ilmu di zamannya adalah ulama. Apabila mereka membutuhkan ilmu, maka mereka datang kepada majelisnya para ulama. Harun ar-Rasyid, khalifah yang besar saat itu, datang ke majelisnya Al-Imam Malik. Bahkan di zaman Atha bin Abi Rabbah, khalifah itu datang ikut mengantri untuk bertanya kepada Atha bin Abi Rabbah. Padahal Atha bin Abi Rabbah dahulunya adalah seorang budak. Lihatlah bagaimana kedudukan seorang yang alim, berilmu di zaman para salaf, di mana para raja, para khalifah datang dalam keadaan hina meminta fatwa. Datang dalam hina duduk di bawah, rela duduk di bawah, dan ahli ilmu duduk di atas. Adapun sekarang, Masya Allah, ustaznya yang datang jauh-jauh. Kita yang sudah di daerah sendiri sini malas untuk menghadiri majelis ilmu, subhanallah. Padahal sudah Allah berikan kemudahan, berbagai macam kemudahan kepada kita.
Ahli ilmu datang ke sini mengajarkan ilmu, capek-capek dari daerah sini, daerah sana datang kemari untuk mengajarkan ilmu. Kemudian kita yang dekat-dekat daerah sini malas untuk mengunjungi majelis ilmu, subhanallah. Dengan cara apa lagi? Agar kiranya Allah memberikan kita wasilah atau fasilitas agar kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Kalau saja para ahli ilmu di zaman ini seperti Al-Imam Malik, maka di saya tidak ada majelis ilmu seperti ini. Kalau ente mau menghadiri, ingin ilmu, datang ke Cirebon, ke rumahku misalkan. Subhanallah, tidak ada yang seperti itu. Ahli ilmu datang ke pelosok-pelosok menyebarkan ilmu dengan susah payah, dengan pengorbanan. Pergi di bawah terik matahari, hujan kehujanan. Mereka tidak mengeluh, datang mengajarkan umat tentang ilmu, tentang akhlak, tentang manhaj, tentang akidah. Coba kalau misalkan apa yang terjadi di zaman para ulama salaf diterapkan di zaman ini. Ini saya sedikit sekali orang-orang yang bergelut dalam ilmu itu. Maka bersyukur untuk bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Kemudian lihatlah penguasa Khalifah Muhammad bin Sulaiman datang menghadiri Hammad bin Salamah. Ketika dikatakan kalau ingin bertanya datang kemari, bukan hanya surat saja yang datang katanya. Kalau engkau butuh ilmu datang kemari, karena dahulu kita pun begitu kepada ulama. Kemudian sami'tu Anas bin Malik. Kemudian Muhammad bin Sulaiman fadakhala fasalama thumma jalasa baina yadayhi. Muhammad bin Sulaiman datang kepada Hammad bin Salamah. Kemudian berkata kepada Hammad bin Salamah, "Mali idza nazartu ilaik imtala'tu ru'ban." Sungguh aneh katanya. Tiap kali aku menemuimu, aku senantiasa dirundung rasa takut. Aku ini takut kepadamu. Dan begitulah para ulama wibawa mereka. Gubernur Madinah, gubernur Makkah, itu mereka takut kepada Imam Malik dahulu. Tidak berani melihat wajah Imam Malik karena wibawa al-Imam Malik. Dan begitu pula Muhammad bin Sulaiman, tatkala datang menuju Hammad bin Salamah, yang ada di dalam dirinya itu rasa takut. Aneh katanya, tiap kali aku melihat wajahmu itu yang muncul dalam diriku itu rasa takut. Aku senantiasa diliputi rasa takut. Kemudian Hammad bin Salamah mengatakan, "Sami'tu Thabitan al-Bunani yaqul sami'tu Anas bin Malik yaqul." Aku mendengar Thabit al-Bunani berkata bahwasanya Anas bin Malik mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'alima idza arada bi 'ilmihi wajha Allah 'azza wa jalla habahu kullu syai'in." Apabila seorang alim itu tidaklah yang diinginkan dari ilmunya kecuali wajah Allah. Ikhlas, ridho karena Allah mengajarkan ilmu lillahi ta'ala. Bukan karena harta, bukan karena pujian dan sanjungan, tidak. Namun ikhlas karena Allah ingin mengajarkan umat agar kiranya umat mengerti akidah dan manhaj. Agar kiranya umat dapat berakhlak yang baik kepada Allah dan Rasulnya. Maka habahu kulla syai'in, maka semua orang akan segan kepadanya apabila seorang itu ikhlas hanya kepada Allah, memberikan nasihat, mengajarkan ilmu. Wa idza arada an yaqtani zabi al-kunuz haba min kulli syai'in, haba man kulla syai'in. Apabila seseorang itu, namun bila seseorang itu mengharapkan sesuatu dari apa yang disampaikannya, berharap harta dunia, berharap sanjungan, berharap pujian dari manusia, maka ia yang akan takut kepada mereka. Maka kita dapati seorang ahli ilmu yang belajar agama, belajar ilmu nahu, belajar ini, belajar itu. Tatkala diiming-imingi jabatan, kemudian ia pun terfitnah dengan dunia, akhirnya ia pun memalingkan niatnya yang tadinya berharap dari Allah, kemudian berharap ganjaran dunia. Akhirnya apa yang ia dapat kebenaran. Sehingga orang-orang meremehkan dirinya. Lihatlah orang-orang yang demikian. Dan itu ada di zaman kita. Dan inilah, lihatlah Hammad bin Salamah. Ia tidak takut sedikit pun kepada khalifah. Tatkala khalifah membutuhkan untuk diselesaikan permasalahan, maka menulis surat agar kiranya datang kemari. Dan para khalifah zaman dahulu dan para penguasa zaman dahulu, mereka bukanlah orang-orang yang mudah tersinggung. Ketika disampaikan seperti itu, maka mereka nurut, langsung datang. Para ulama zaman dahulu itu mudah menasihati para penguasa. Dan para penguasa zaman dahulu pun mudah ketika diingatkan, mereka langsung menangis, meneteskan air mata. Berbeda halnya di zaman kita ini, di mana orang-orang bodoh berebut kekuasaan, kemudian tatkala dinasihati, maka mereka pun malah menentangnya, bahkan menolak nasihat tersebut. Bahkan para ulama direndahkan, diremehkan, dan sebagainya dihinakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah 9:30 lebih. Dan jamaah pun harus segera ke Masjid Al-Istiqomah Jati Barang. Kami cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.